Kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Betul? Betul sekali. Baik, sekarang Bang. Sekarang, kenapa Anda tidak percaya bahwa Quran itu adalah kitab yang menjelaskan segala sesuatu? Saya percaya, Bang. Anda percaya? Saya percaya. Anda percaya? Tolong jelaskan menurut kitab yang menjelaskan segala sesuatu itu, apa fungsi dari umat muslim berkhitan? Silakan. Jadi tentang masalah khitan, Bang, ya. Kita percaya kepada 25 nabi, ya. Saya jelaskan dulu, Abang jangan dulu potong ya. Pertama, Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Isa sampai Isa, dan juga kita percaya kepada Nabi Muhammad. Dengarkan dulu, jangan ketawa-ketawa, Bang. Bang, yang saya tanya tadi apa, Bang? Bentar dulu, saya akan menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di program Dialog TKC, ruang diskusi keluarga yang hangat, terbuka, dan mendidik. Hari ini, kita angkat sebuah tema yang ramai dibicarakan di media sosial, terutama yang dipertanyakan oleh Edis TV. Benarkah Al-Quran menjelaskan segala sesuatu? Sudah bersama kita di studio narasumber tetap TKC Family, Mas Adit. Assalamualaikum Mas Adit. Waalaikumsalam warahmatullah, Mbak Kenanga. Siap berdiskusi dengan tenang. Baik Mas Adit, kita mulai dengan kutipan pertanyaan yang sering dilontarkan dalam debat oleh Edis TV. Kalau Al-Quran menjelaskan segala sesuatu, tunjukkan ayat tentang khitan. Ada atau tidak? Bagaimana tanggapan Mas Adit? Pertanyaannya menarik, dan saya jawab jujur. Tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran yang menyebut kata khitan secara eksplisit. Namun, bukan berarti khitan tidak dijelaskan dalam Islam. Disinilah kita perlu pahami cara kerja sistem wahyu dalam Islam. Menarik. Apa maksudnya sistem wahyu? Dalam Islam, wahyu itu bersusun. Ada Al-Quran sebagai kitab pokok, lalu ada sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai penjelas. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 44. Dan kami turunkan adz-zikr kepadamu, agar kamu menjelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan. Artinya, penjelasan Nabi itu bagian dari wahyu, dan khitan dijelaskan melalui sabda serta praktik beliau. Tapi Quran sendiri bilang menjelaskan segala sesuatu. Kenapa khitan harus dari hadis? Nah, ini penting. Dalam tafsir seperti yang ditulis Imam Al-Qurtubi dan Jalalain, frasa segala sesuatu tidak dimaknai mutlak literal, tapi segala hal yang dibutuhkan untuk hidup sesuai tuntunan agama, akidah, ibadah, hukum, akhlak. Kalau ditafsirkan mutlak, Quran harus mencakup cara memasak, bertukang, sampai pasang kabel listrik. Padahal bukan itu fungsi wahyu. Lalu bagaimana dengan khitan? Apakah ada ayat yang nyambung? Ada petunjuk tak langsung di surah Al-Baqarah ayat 124 tentang ujian Nabi Ibrahim. Dalam tafsir Jalalain, disebutkan bahwa salah satu ujian itu adalah berkhitan di usia tua. Penjelasan ini diperkuat oleh hadis sahih riwayat Muslim. Maka, khitan bukan rekaan, tapi bagian dari ajaran Nabi dan bagian dari fitrah Islam. Kalau semua pakai tafsir dan hadis, lalu di mana letak kemurnian Quran? Tafsir dan hadis bukan pengganti Quran, tapi alat bantu memahami. Sama seperti seseorang membaca undang-undang, ia butuh penjelasan dari ahli hukum. Islam bukan hanya teks, tapi juga struktur ilmu. Tanpa tafsir, kita bisa keliru memahami ayat warisan, jual beli, bahkan salat. Wah, sangat mencerahkan. Jadi apa kesimpulannya, Mas? Al-Quran menjelaskan segala sesuatu dalam makna sebagai petunjuk hidup. Sebagian dijelaskan langsung, sebagian lagi lewat Nabi. Menolak sunnah dan tafsir karena tak eksplisit justru menghilangkan kedalaman wahyu itu sendiri. Agama ini sempurna, tapi pemahaman kita butuh bimbingan dan ilmu. Terima kasih Mas Adit atas pemaparannya yang lugas dan tenang. Semoga para pendengar TKC Family bisa memahami bahwa debat itu penting, tapi lebih penting lagi, berakal dan beradab. Saya Kenanga, pamit dari Dialog TKC Family. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.